Di zaman feodal Jepang, klan Akatsuna pernah menjadi salah satu klan paling ditakuti. Dikenal sebagai penguasa bayangan merah, mereka adalah ahli pedang dan taktik perang. Namun, kehebatan itu datang dengan harga yang mengerikan. Legenda mengatakan, seorang nenek sihir yang dipermalukan oleh Akatsuna Ryoma, kepala klan kala itu, mengutuk seluruh garis keturunannya. Selama darah Akatsuna mengalir, kehancuran akan mengikuti. Anak-anakmu akan hidup untuk menyaksikan kehancuran mereka sendiri. Hingga satu dari kalian cukup kuat untuk menghancurkan bayangan itu. Sejak malam itu, setiap generasi klan Akatsuna dilanda tragedi. Desa-desa yang mereka lindungi hancur dalam api. Sekutu mereka menjadi pengkhianat. Dan bahkan di puncak kekuasaan, mereka kehilangan segalanya. Kutukan itu memakan mereka perlahan, mencegah siapapun dalam klan untuk merasakan kedamaian. Generasi terakhir dari klan Akatsuna Kaito tumbuh sebagai anak yatim piatu setelah keluarganya dibantai oleh sekelompok tentara bayaran. Selama bertahun-tahun, Kaito tidak menyadari asal-usulnya, hingga suatu malam ia menemukan pedang keluarga Akatsuna di reruntuhan rumah masa kecilnya. Pedang itu terasa hidup di tangannya, berbisik nama-nama leluhurnya dan mengungkapkan kutukan yang membebani klan mereka. Kaito bertekad untuk mengakhiri siklus kehancuran ini. Dengan pedangnya, ia memulai perjalanan mencari nenek sihir atau keturunan dari penyihir yang telah mengutuk klannya. Sepanjang perjalanan, Kaito harus menghadapi musuh-musuh yang lahir dari kutukan, bayangan berwujud manusia yang mengejarnya tanpa henti. Mereka bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memanipulasi pikiran, membuat Kaito meragukan dirinya sendiri. Dalam salah satu pertempuran, Kaito bertemu dengan seorang biksu tua bernama Tengen yang mengetahui tentang kutukan Akatsuna. Tengen memberinya petunjuk bahwa nenek sihir itu tinggal di sebuah gua tersembunyi di Gunung Kuragami. Namun, ia juga memperingatkan Kaito, menghancurkan kutukan berarti menghadapi kegelapan terbesar di hatimu sendiri. Apakah kau siap untuk itu? Di puncak Gunung Kuragami, Kaito menemukan gua yang dipenuhi dengan simbol-simbol kuno. Di dalamnya, nenek sihir yang tampak abadi menunggu. Rambut putih panjangnya melayang di udara, dan matanya bersinar seperti bara api. Keturunan terakhir Akatsuna akhirnya datang, katanya dengan suara yang menggema. Kutukan itu bukan hanya hukuman, tapi cerminan dari ambisi dan keangkuhan klanmu. Kaito menuntut agar kutukan itu dicabut, tetapi nenek sihir hanya tertawa. Kutukan itu tidak bisa dihancurkan kecuali kau siap mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Saat Kaito bersiap menyerang, bayangan besar muncul dari dalam gua, wujud kutukan itu sendiri. Bayangan itu berubah menjadi sosok menyerupai dirinya, membeberkan semua ketakutan, rasa bersalah, dan keraguannya. Dalam pertempuran terakhir ini, Kaito menyadari bahwa kekuatan kutukan adalah emosi negatif yang diwariskan oleh klannya. Untuk menghancurkannya, ia harus melepaskan dendam dan kebencian yang menguasainya. Dengan keberanian besar, Kaito menancapkan pedangnya ke jantung bayangan itu, meneriakkan ikrarnya untuk mengakhiri lingkaran kehancuran. Saat bayangan itu lenyap, nenek sihir menghilang bersama gua itu, meninggalkan Kaito sendirian. Hutan di sekitarnya menjadi terang, dan untuk pertama kalinya, Kaito merasakan kedamaian. Ia tahu kutukan itu telah berakhir, namun, ia juga tahu bahwa klan Akatsuna tidak akan pernah kembali. Dengan pedang leluhurnya, Kaito berjanji untuk menggunakan hidupnya melindungi orang-orang, menghapus dosa-dosa leluhurnya, dan memastikan nama Akatsuna diingat bukan karena kehancuran, tetapi karena keberanian dan penebusan.